Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Bagaimana? Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai ya belajarnya. Nah, tahukah kalian penampakan alam di Indonesia itu tuh merupakan salah satu yang terlengkap di dunia? Di Indonesia itu punya laut, punya pantai, dataran rendah, lembah subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Nah, bentang alam di Indonesia yang sangat bervariasi itu berbeda-beda di tiap wilayahnya. Jadi, masing-masing wilayah itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Sekarang yuk kita kenali Indonesia lebih dekat. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Nah, di sini di Pulau Sumatera ada apa saja ya? Ada Gunung Leser. Kemudian ada Gunung Kerinci. Ada Lembah Harau. Kemudian sungainya ada Sungai Musi, ada Sungai Batanghari, ada Sungai Asahan, dan ada Pantai Tanjung Tinggi. Nah, yang Ibu sebutkan tadi ini baru beberapa, sebenarnya masih banyak lagi yang lain yang ada di Pulau Sumatera. Ini beberapa contohnya. Kemudian di Pulau Jawa. Nah, beberapa bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Ada Gunung Slamet, ada Gunung Merapi, ada Gunung Semeru, kemudian ada Lembah Panyawean, ada Pantai Pangandaran, ada Sungai Bengawan Solo, dan ada Sungai Citarum. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di Pulau Kalimantan, beberapa bentang alamnya diantaranya ada Gunung Bukit Raya, Bukit Kelam, kemudian Pantai Derawan, Sungai Kapuas, dan di Kalimantan ini hampir sebagian besar wilayahnya itu merupakan hutan hujan tropis. Jadi ya, banyak sekali hutan yang luas di Pulau Kalimantan. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi, bentang alamnya salah satunya ada Gunung Lantimojong, ada Gunung Lokon, sungainya ada Sungai Malili, kemudian Sungai Poso, ada Pantai Losari, dan ada Lembah Rama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bentang alam yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada Gunung Agung, ada Gunung Batur, Gunung Rinjani. Nah, Gunung Agung sama Gunung Batur ini adanya di Bali. Gunung Rinjani ini adanya di Nusa Tenggara. Ada Pantai Lombok, Pantai Nusa Penida, dan ada Sungai Badung. Pantai Lombok adanya di Nusa Tenggara. Pantai Nusa Penida di Bali, Sungai Badung ada di Bali. Yang selanjutnya Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua ada Pantai Raja Ampat. Ini terkenal ya. Kemudian ada Lembah Baliem. Ada Gunung Jayawijaya. Nah, ini adalah gunung satu-satunya gunung di Indonesia yang ada lapisan salju di puncaknya. Nih, cuma satu-satunya di Indonesia yang punya salju di puncaknya. Gunung yang lain tidak ada. Ada Sungai Baliem, kemudian ada juga Sungai Digul. Nah, itu tadi beberapa contoh bentang alam yang ada di tiap-tiap pulau yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia kalau secara astronomis itu berada di daerah tropis. Lihat di sini yang ditandai dengan warna abu-abu ini yang tropis. Lihat yang dilingkari merah ini adalah Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu berada di wilayah beriklim tropis. Nah, ciri-ciri wilayah yang beriklim tropis itu suhu rata-ratanya sekitar 27 derajat Celcius. Dan lama siang dan malamnya itu hampir sama, yaitu kurang lebih 12 jam. Jadi hampir sama ya, siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Nah, wilayah yang beriklim tropis ini
secara umum dibagi jadi dua iklim, yaitu ada iklim laut dan ada iklim panas. Iklim laut di Indonesia itu terjadi karena wilayahnya Indonesia itu memiliki wilayah laut yang luas. Sedangkan iklim panas di Indonesia itu terjadi karena Indonesia itu berada di daerah tropis. Nah, Indonesia itu karena wilayahnya sangat luas, sehingga Indonesia itu sangat kaya dengan flora dan fauna. Ya, banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti salah satunya iklim. Iklim itu memiliki peranan yang penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah di Indonesia. Nah, kita lihat, perhatikan di sini persebaran flora di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya. Nah, flora di Indonesia itu dibagi jadi dua bagian besar. Ada Indo-Malayan, ada Indo-Australian. Tumbuhan-tumbuhan yang termasuk Indo-Malayan itu berada di kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Ya, itu yang Indo-Malayan. Jadi yang Indo-Malayan ini tumbuhan-tumbuhan yang berada di sebelah baratnya Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, kalau Indo-Australian itu tumbuh-tumbuhannya berada di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi di timurnya Indonesia itu termasuk kelompok Indo-Australian. Daerah-daerahnya seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Ya, jadi kalau persebaran flora Indo-Malayan itu di bagian barat Indonesia, kalau persebaran flora Indo-Australian itu berada di kawasan timurnya Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Sekarang kelompok fauna di Indonesia. Tadi kalau flora itu tumbuhan, kalau fauna itu adalah hewan. Nah, di Indonesia itu hewan-hewan itu terbagi jadi 3 kelompok besar dalam pembagian wilayahnya. Di sini ada fauna Indonesia bagian barat. Ini disebut dengan tipe asiatis. Ada fauna Indonesia bagian tengah. Ini disebut dengan tipe peralihan. Dan ada fauna Indonesia di bagian timur. Itu tipe australis. Nah, perhatikan petanya di sini. Nah, coba kalau ada peta begini nih, peta persebaran fauna di Indonesia. Ini masuknya peta umum apa peta khusus ya? Ayo, pertemuan kemarin sudah kita pelajari nih. Betul, ini masuknya peta khusus. Nah, ini adalah peta yang menggambarkan persebaran fauna di Indonesia. Bisa kamu lihat di sini. Tadi tipe asiatis. Tipe asiatis ini ada di baratnya Indonesia. Ya, di wilayah Kalimantan, Bali, Jawa, dan Sumatera itu tipe asiatis. Nah, di sini tipe asiatis ini ada harimau, contoh hewannya ya. Ada orang utan. Orang utan ini ada di Sumatera dan ada di Kalimantan. Harimau ini ada di Sumatera. Kemudian ada badak. Badak ini ada di Jawa ya. Kemudian ada juga gajah. Gajah ini banyaknya di Sumatera. Nah, ada tipe peralihan. Ini wilayahnya Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ini fauna-fauna tipe peralihan. Contohnya ada anoa. Anoa itu asli dari Sulawesi. Kemudian komodo. Nah, di komodo ada di Nusa Tenggara. Di sini komodo. Nah, di komodo ini kemudian ada babi rusa. Komodo ini merupakan hewan endemik, jadi hewan yang cuma ada di Pulau Komodo. Ya, jadi komodo itu cuma satu-satunya ada di daerah situ aja, nggak ada di wilayah lain di dunia. Cuma ada di Nusa Tenggara, yaitu di Pulau Komodo. Nah, kemudian ada fauna tipe australis. Tipe australis itu ada di timurnya Indonesia nih, di sini, yaitu wilayah Maluku dan Papua. Contohnya ya, ada burung cendrawasih. Ini burungnya indah sekali, burung cendrawasih. Dan ada juga burung kasuari. Jadi ini persebaran fauna di Indonesia.
Jadi iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki Indonesia itu harus kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam di Indonesia, maupun ketika saat kita melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama manusia. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila ada apa saja? Perhatikan di sini, sila ke-1 itu berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan. Ya, sila yang kedua itu bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Itu isi dari nilai luhur dari sila ketiga. Jadi Indonesia itu harus selalu bersatu. Sila yang keempat itu mendorong tercapainya persatuan dengan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dan sila yang kelima bermakna bahwa setiap warga itu perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Sampai bertemu lagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.